Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rudi Saputra dari kelas weekend semester 6. Terima kasih juga kepada Pak Wawan selaku dosen pembimbing mengenai standarisasi ISO. Nah, jadi teman-teman, video ini dibuat itu untuk memenuhi guna tugas UAS pada semester akhir ini. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai ISO 39001 tahun 2012, itu mengenai sistem manajemen keselamatan lalu lintas jalan. Nah, jadi ISO 39001 yaitu standar internasional. Ini membantu organisasi mengurangi kematian dan cedera serius. Jadi standar ini mengatasi krisis global keselamatan jalan. Nah, mengapa sih ISO 39001 itu penting? Nah, di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama, kerangka kerja struktur. Jadi mengelola risiko keselamatan jalan guna meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian poin kedua yaitu budaya proaktif, membangun budaya keselamatan guna mengurangi biaya insiden dan juga organisasi lebih siap. Poin ketiga yaitu kepatuhan dan reputasi, memenuhi kewajiban hukum. Ini meningkatkan citra perusahaan, keselamatan jadi prioritas. Nah, di sini ada prinsip utama ISO 39001, kepemimpinan dan komitmen. Jadi, manajemen puncak itu bertanggung jawab penuh. Mereka memimpin inisiatif keselamatan. Nah, di sini ada 4 poin mengenai plan, check, dan ACT. Nah, jadi plan itu yaitu perencanaan, mengidentifikasi resiko keselamatan lalu lintas, tetapkan kebijakan dan tujuan. Poin kedua yaitu itu laksanakan, mengimplementasikan kebijakan dan prosedur. Poin ketiga itu cek, periksa, memonitor dan mengevaluasi kinerja, mengaudit keselamatan lalu lintas. Kemudian poin keempat yaitu ACT, tindak lanjut, tindakan perbaikan untuk meningkatkan keberlanjutan. Nah, di sini ada tahapan implementasi ISO 39001. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Nah, yang pertama itu konteks. Jadi kita harus memahami masalah keselamatan jalan, mengidentifikasi lingkungan organisasi. Poin kedua yaitu penilaian risiko, mengidentifikasi bahaya dan evaluasi, menilai potensi kecelakaan. Poin ketiga yaitu pengembangan kebijakan, menentukan visi dan target sasaran keselamatan yang jelas. Poin keempat yaitu mendokumentasikan rencana keselamatan manajemen risiko, yaitu membuat prosedur dan catatan sistem manajemen perdokumentasian gitu kan. Nah, kemudian poin kelima itu pelatihan kesadaran, edukasi staf tentang tanggung jawab, meningkatkan kesadaran dan keselamatan. Poin keenam yaitu audit internal dan eksternal, yaitu memverifikasi kepatuhan dan sertifikasi, mengaudit oleh badan akreditasi. Nah, di sini ada beberapa negara yang sudah menerapkan ISO 39001. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Ada negara Swedia, Jepang, Inggris, Spanyol, Malaysia, Uni Emirat Arab, Australia, Brazil, tentunya juga Indonesia ya. Nah, di sini juga ada studi kasus Jalan Nasional Indonesia. Jalan Nasional Indonesia itu sering menghadapi yang namanya kecelakaan gitu kan. Kecelakaan lalu lintas akibat faktor infrastruktur, kepadatan lalu lintas, dan disiplin pengendara. Pemerintah berupaya menurunkan kecelakaan dengan menerapkan ISO 39001. Nah, di sini ada beberapa poinnya mengenai implementasi menyeluruh. Nah, poin pertama itu ada identifikasi lokasi rawan kecelakaan. Poin kedua itu perbaikan infrastruktur jalan, rambu, dan penerangan. Poin ketiga itu patroli rutin dan pengawasan ketat kepatuhan pengendara. Poin keempat, edukasi keselamatan untuk pengemudi dan pengguna jalan. Poin kelima itu memonitoring dan evaluasi berkelanjutan. Nah, hasil yang positif yaitu angka kecelakaan di jalan nasional menurun, infrastruktur jalan lebih aman, kesadaran keselamatan pengendara meningkat. Nah, dampak dari reputasi ini yaitu meningkatnya reputasi publik. Dan juga pemerintahan tersebut ya. Nah, di sini ada manfaat dan dampak implementasi. Nah, di sini ada tabel ya teman-teman. Jadi implementasi ISO 39001 yaitu membawa banyak manfaat. Nah, di sini terjadi penurunan insiden,
dan penghematan biaya, citra perusahaan juga meningkat pesat. Nah, jadi kepatuhan hukum dan keterlibatan karyawan itu menjadi lebih baik. Nah, jadi kesimpulannya itu yaitu menuju jalan yang lebih aman. ISO 3901 adalah alat vital untuk manajemen keselamatan. Alat yang efektif, adopsi global, investasi kehidupan, juga PC0 kecelakaan atau zero accident ya. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga dari video itu bisa menambah sedikit wawasan. Terima kasih.